Ya, tadi kita berbincang dengan peneliti astronomi Betul. Badan Riset dan Inovasi Nasional, Rorom Priyatikanto. Betul. Kalau kata Mas Rorom tadi hampir bisa dipastikan bahwa hari ini atau malam ini masih belum bisa terlihat hilal ya, udah ya. Nah, tapi ya tetap kita masih akan menanti ya hasil dari sidang isbat. Karena yang di wilayah Indonesia Barat, di Aceh kan belum terlihat. Karena Aceh matahari terbenamnya kan sekitar 18.30. Betul, dan karena memang pernah ada kejadian seperti yang terjadi beberapa tahun sebelumnya, tidak ada hilal di timur maupun di Pulau Jawa, tapi ternyata terlihat ya. Terlihat di Aceh. Nah, tadi Mas Rorom juga sudah menjelaskan. Betul. Kenapa bisa terlihat di Aceh. Pada saat ketinggian dada berada di Indonesia Timur, memang belum memenuhi kriteria. Sementara itu kan 2 jam yang lalu, ya kan? Jamnya kan makin lama makin ke barat makin bertambah. Ya, jadi usia hilalnya juga hilalnya semakin tinggi. Sehingga di Aceh kemungkinan terlihat. Betul. Tapi yang untuk kali ini belum bisa dipastikan bahwa hilal itu akan terlihat karena semua rata-rata masih di minus, ya masih di bawah ufuk, artinya di bawah ya kalau minus ya artinya di bawah 0 derajat ya masih di bawah ufuk. Ini padahal kita udah setelan siap-siap taraweh ya kita ya. Nah itu dia. Tapi ada kemungkinan ini nggak langsung taraweh kalau seandainya puasanya besok. Kita cari jajanan di mana ya? Nah iya betul. Sebenarnya sih udah ada jajanan-jajanan langganan tahunan ya. Kalau mau cari takjil ya. Tapi ya kayaknya ada kemungkinan kita nggak jajan takjil besok nih udah nih. Ya kalau aku kan tadi mengikut karena di lingkungan ya. Karena berprinsip di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya, otomatis aku akan mengikut besok. Gitu. Iya, udah besok dan aku juga tetap jajan takjil besok. Ya, meskipun berarti aku nitip kalau gitu ya. Seperti biasa. Iya, seperti biasa ya. Nah, ini tadi kita udah melihat seperti apa ya pantauannya. Nanti kita coba bandingkan. Sebenarnya kan kita juga sudah ada janjian dengan anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah ya terkait hal ini supaya kita melihat gambaran yang lain, gambaran dari yang perspektif berbeda, lain seperti apa ya. Tapi saat ini sedang dihubungi oleh teman-teman di studio untuk untuk bergabung melalui sambungan Zoom. Betul. Tapi kalau yang sepengetahuan udah begitu ya, ketika kita mau membandingkan antara hitung-hitungan secara astronomis dan juga hitung-hitungan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Muhammadiyah itu seperti apa udah? Kalau aku sih melihat ini kan secara agama saja, secara kita di Islam saja kan mengenal ada 4 mazhab. Ini aku berguru ke mahasiswa alumni ini nih. UI negeri. Tapi saya juga masih belajar udah kalau soal itu ya. Karena belajar itu akan terus berlangsung sampai akhir hayat gitu udah. Karena itu kan memang ada dalilnya. Oh iya. Kan kita sendiri secara agama sendiri kan kita mengenal ada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Tadi aku udah satu lagi lupa, sama-sama lupa lagi saya. Lupa. Mohon maaf ya. Mohon maaf para sobat Sindo ya. Mungkin bisa bantu kita di komen karena ini bisa saya pantau-pantau juga nih komen dari Anda sobat Sindo. Betul. Nah, artinya dari mazhab ini tentu kan ada yang berbeda. Sekarang bagaimana kita bisa hidup dengan lebih moderat. Moderasi beragama kita akan lebih kuat. Sesama Islam saja kita mengenal ada 4 mazhab. Kemudian belum agama lain kan juga ada mazhabnya. Ya kan? Akan berbeda-beda. Ya seharusnya ya tidak usah dipertentangkan lah ya. Iya. Jangan kan ada sempat rame sampai berdebat keras. Ini harusnya begini. Karena mazhab kami lebih menggunakan teknologi. Betul. Mazhab kalian yang gunakan kan hanya melihat pandangan. Kalau ini kan sudah secara teknologi. Betul. Ya itu nggak perlu diperdebatkan sebenarnya. Cuma ini kenapa kita selalu mengulas dan menunggu? Karena kan ini sebagai mengingat kita bahwa ada loh ilmu pengetahuannya. Masing-masing punya dalil dalam menetapkan satu Ramadan, satu Muharram, satu Syawal. Kadang-kadang kan ada orang yang bertanya-tanya, pada saat satu Muharram semua kompak, harinya sama. Begitu satu Ramadan, satu Syawal, satu Zulhijjah, kok beda-beda? Katanya.
Karena kita harus melihat berbeda dengan kalender Masehi. Kalau kalender Hijriah itu kan kita melihat berdasarkan ketinggian hilal. Betul. Dan juga kita sampai kapan sih emang kita nggak lelah ya untuk mencari-cari perbedaan ya. Kita juga memang harus mulai melihat nih persamaan-persamaan kita itu di mana. Banyak hal-hal yang lebih fundamental yang harus kita uruskan ya udah ya. Jadi nggak masalah kalau memang ada mazhab yang ternyata lebih dulu. Hari ini mungkin ada mazhab yang menggunakan mazhab hari ini sudah mulai berpuasa. Ya silahkan saja jalani berdasarkan keyakinan. Betul, karena esensinya adalah ya puasa, menahan lapar, dahaga, dan juga bagaimana menekan hawa nafsu kita gitu ya. Dan itu juga seharusnya menjadi esensi kita. Karena harus juga belajar sabar. Ya, sabar ya. Menahan ego kita. Betul. Gimana nih cara nahan ego nih udah nih? Aku kalau nahan ego kalau di bulan Ramadan itu agak gimana ya? Agak kadang-kadang berat. Jadi biasanya terkadang gini kalau masa kecil ya, mengingat masa kecil dulu, begitu nahan ego mau udah lapar, haus gitu, aduh. Pas lagi nonton TV tiba-tiba muncul iklan yang segar-segar gitu kan. Kalau sekarang kan memang nggak boleh kan, siap. Ya dibatasi. Udah. Tiba-tiba muncul nih segar-segar, wah keganggu nih ego kita. Benar. Ini kalau kita ngomongin segar-segar, nanti kita bahas lagi kali ya segar-segarnya. Karena mungkin kita juga mau tahu nih ada laporan dari teman kita langsung dari Hotel Borobudur ya. Ada Anissa Rizkian yang bulan baru ini bisa dinyatakan sebagai bulan baru apabila sudah di atas 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4. Namun informasi yang kami dapatkan tadi juga dari tim Rukyatul Hilal, Cecep Nurwendaya menyatakan bahwa sejumlah titik yang dilakukan pemantauan Ramadan dimulai. Oke, nah udah nanti mungkin kita akan bisa segera menyapa rekan-rekan kita ya. Ada beberapa rekan-rekan kita yang juga tersebar nih karena sama-sama mengawal ya. Sama-sama mengawal. Bertabayun gitu ya. Bertabayun. Betul. Untuk tahu nih hilal sudah berapa derajat ya. Dengan LD apa tadi namanya? LD Tongasi. Elongasi. Dengan sudut elongasi. Ya. Ketinggian hilal 3 derajat. Betul. Bukan 3%. Bukan 3% ya. Aduh. 3 derajat. Benar. Dengan sudut elongasi. Jadi antara sudut jarak antara bumi itu. Ya ini belajar matematika lagi gitu kan. Sudut elongasinya ya kalau kita lihat garis gitu segitiga. Nah, sudut kemiringannya ini 6,4 derajat. Oke, baik. Nah, betul. Mungkin nanti kita juga akan masih memantau juga ya dari beberapa titik-titik dari karena masih ada beberapa teman-teman ada beberapa kita titik ya teman-teman kita yang di iNews Media Group. Kita tadi yang seperti Anan bacakan yang dari Gresik. Itu kan memang laporan dari teman kita yang di Gresik tadi. Oke, kita akan bersama-sama lihat ya. Menteri Agama yang di Surabaya. Yang insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan sidang isbat. Jika itu tidak bisa dilihat, maka insya Allah kita akan menyempurnakan ya hitungan ini menjadi 30 hari dan puasa akan jatuh pada hari Kamis jika tidak bisa terlihat. Jadi dalam hadis disebutkan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Fa in humma alaikum, jika ternyata mendung nggak bisa dilihat, fa akmilul iddata salasina yauman, maka wajib menyempurnakan untuk 30 hari. Nah, namun demikian tetap kita menunggu secara resmi. Jadi hukmul hakimi ilzamun yarfaul khilaf.
Keputusan pemerintah itu ilzamun, bersifat ya tetap ya. Yarfaul hilaf, mudah-mudahan bisa menghilangkan sebuah perbedaan. Jadi ilzam mengikat untuk semua orang, yarfaul khilaf, sehingga bisa menghilangkan perbedaan yang ada. Mungkin dari Ibu Yeni kami persilahkan. Apa perlu cukup kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Syamsul Ma'arif, Ketua PWNU DKI beserta seluruh kiai yang telah hadir, para pemuka agama, juga para dari pemerintah yang telah hadir. Kita telah mendengarkan tadi pandangan dari PWNU DKI yang telah memimpin bersama dengan teman-teman dari tim Falakiyah DKI, PWNU DKI ya, untuk mencoba melihat posisi hilal apakah sudah tampak atau belum. Dan ternyata memang walaupun dengan melalui upaya baik secara kasat mata, bil fi'li maupun secara teleskop, memakai teleskop canggih, belum terlihat adanya bulan baru yang menandakan mulainya bulan Ramadan. Karena itulah disimpulkan bahwa memang digenapkan menjadi 30 hari bulan Sya'ban ini. Saya sendiri sebagai warga NU tentu akan berpegang pada Ru'yatul Hilal ini ya, sampai ada yang mengatakan ada penampakan bulan baru di wilayah NKRI. Nah, itu yang mungkin akan jadi pegangan bagi kami. Semoga semua upaya kita ya untuk menentukan secara presisi penetapan 1 Ramadan ini ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hargai semua upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak. Juga kita menghargai saudara-saudara kita yang mungkin sudah memulai puasa Ramadan esok hari. Karena mungkin dengan metode pengamatan yang berbeda atau metode yang dimiliki, kita tetap menghargai perbedaan itu. Dan tentu ya bagi kami yang paling penting adalah justru kita menata niat kita untuk memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan keikhlasan dan kekuatan untuk saling mendukung satu sama lain sesama anggota masyarakat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan, barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan. Ya. Saya Renaldi dari Radio El Sinta, Pak. Ya, tadi udah ya kita baru melihat konferensi pers ya dari DPW NU DKI di Masjid Hasyim Asy'ari ya. Memang tadi kalau dari beberapa kesimpulan yang disampaikan ke beberapa awak media dikatakan memang masih belum terlihat adanya hilal ya. Tapi tadi Mbak Yeni juga mengatakan kita sama-sama menunggu pemantauan. Betul. Karena masih berlangsung pemantauan di Indonesia bagian barat. Betul, di beberapa wilayah masih dipantau ya, dan memang bulan baru ini katanya belum terlihat yang bisa menandakan akhir atau menandakan awal bulan Ramadan. Dan untuk sampai detik ini ketika belum ada orang yang bisa kemudian memperlihatkan secara akademis gitu ya bahwa sudah ada nih hilal baru, maka bulan Sya'ban akan digenapkan menjadi 30 hari katanya ya, kata Mbak Yeni tadi gitu ya. Bulan Sya'ban akan digenapkan 30 hari. Sehingga 1 Ramadan akan jatuh di hari Kamis. Betul. Nah, tadi kenapa nih udah nih kira-kira sudah mulai banyak yang menyimpulkan gitu ya pandangannya sendiri atau hasil hitungnya sendiri bahwa hilal ini belum tampak nih, kayaknya kompak banget nih udah nih untuk di hari ini atau di sore ini gitu ya. Masing-masing lihat belum ada hilal katanya. Mungkin karena ini tadi di pembuka aku bilang, karena mungkin ini hari libur makanya hilalnya menghilang. Jadi dia lepas seragam. Lepas seragam ya. Oh, hilal yang tadi lagi ya. Hilal yang tadi lagi. Waduh, hilal ini bisa-bisanya nih. Terlepas itu dari hilal yang tadi lagi lah ya. Seseorang yang bernama Hilal itu. Tapi ya kalau kita lihat kan kalau digenapkan ya tidak masalah kan sebenarnya.
Artinya memang kita menentukan ketetapan yang di pemerintah. Kalau memang ingin menjelaskan ketetapan yang dari pemerintah. Karena pemerintah kan memiliki kriteria itu kan berdasarkan kesepakatan regional. Betul. Tadi Mas Rorom sudah menjelaskan bahwa kriteria itu, Mabims itu, Menteri Agama ya, kesepakatan antara Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura itu kan sudah menentukan bahwa hilal itu ketinggiannya harus 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Nah, artinya kita harus patuhi itu, apapun keputusannya. Karena itu sudah menjadi keputusan dari ulama kita yang harus kita ikuti, kan gitu. Kalau memang memiliki mazhab yang lain, ya tidak masalah kan sebenarnya. Nah, itu artinya kan tergantung dari keyakinan kita. Ini tadi kita bicara tadi soal mazhab kan lupa kita ada 4. Hambali, Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Tadi yang nggak kesebut apa ya? Maliki yang tidak kesebut. Oke, kita kayaknya juga mau lihat lagi nih. Ya, kita lihat ada brengsek konferensi dari kantor Kanwil Kemenak DKI. Salah satu organisasi masyarakat telah mengkabarkan bahwa mereka memulai 1 Ramadan pada tanggal 18 Februari, ya, esok hari artinya. Sementara kita besok tanggal 18 Februari itu masih Istiqmal, masih 30 Sya'ban. Ini potensi perbedaannya. Namun demikian kita tetap menghargai keputusan yang telah diambil karena tentu saja ya keputusan itu diambil atas dasar ilmu, atas dasar hujah yang insya Allah benar adanya seperti itu. Dari 6 wilayah yang alaihi wasallam bersabda, sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Puasalah kalian karena melihat bulan dan berbukalah kalian juga karena melihat bulan. Apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama telah mengamati ru'yatul hilal tadi. Dimulai saat mana matahari terbenam sekitar pukul 18.16 pagi. Ada beberapa faktor hilal itu bisa dilihat Bapak-bapak sekalian. Yang pertama adalah ketinggian bulan. Yang kedua faktor cuaca. Saat ini tanggal 17 Februari kondisi cuaca cukup cerah. Tapi ada faktor yang kedua yang hilal tidak bisa dilihat karena ketinggian bulan hilal saat ini di bawah ufuk. Oleh karenanya pantauan kita tadi hilal tidak dapat dilihat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ketinggian bulan di bawah ufuk masih tetap dilaksanakan ru'yatul hilal? Sekali lagi ini kita melaksanakan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait kapan awal Ramadan, saya teringat dengan salah satu tulisan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Kiai Ali Maksum, Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana tertulis anna a'immata madhahibil arba'ah, bahwasanya para imam yang 4 ajma'at, mereka sepakat anna syahr Ramadan, bahwasanya penentuan awal Ramadan la yasbutu bi ahadi amroini, tidak bisa dilakukan kecuali dengan 2 hal. Yang pertama ru'yatu hilalihi, pertama dengan ru'yat hilal, itu kita sudah laksanakan. Yang kedua adalah ikmali Sya'ban, menyempurnakan bulan Sya'ban. Dasarnya apa? Hadis tadi sebenarnya ada lanjutnya. Nah, hadirin dirahmati Allah, sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi fa in gumma alaikum fakmilu iddata Sya'ban 30 yauma. Puasalah kalian karena lihat bulan, berbukalah kalian juga karena lihat bulan. Apabila terhalang maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Insya Allah, bukan mendahului sidang isbat dari pemerintah. Insya Allah 2 hal tadi kita lakukan, maka awal Ramadan dengan penentuan yang kedua yaitu istiqmal, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Insya Allah awal Ramadan jatuh pada hari Kamis.
tetap kita nunggu sidang isbat dari pemerintah. Walau ada saudara-saudara kita yang sudah menentukan awal Ramadan untuk esok, kita hargai. Perbedaan pendapat dan pandangan itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka meyakini bukan hanya sekedar wujudul hilal, tapi kalender hijriyah global tunggal, di mana saja bulan terlihat itu dijadikan awal bulan. Itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan dari tim Hisab Dzurriyyat Masjid Al-Mursaliin. Sekali lagi terima kasih. Terlebih kepada para media, terima kasih. Mohon maaf bila dari kami ya ada kata atau mungkin sapaan yang mungkin tidak berkenan. Selagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi kita baru saja lihat salah satu tim hisab dari Masjid Musyari'in ya, Jakarta. Betul. Nah, tadi dari Musyari'in Jakarta dan juga beberapa titik lain juga berkesimpulan bahwa akan menggenapkan bulan Syaban ya menjadi 30. Menggenapkan bulan Syaban menjadi 30. 30 meskipun seperti itu ya masih tetap menunggu hasil isbat nanti ya. Ya, sama-sama menunggu hasil isbat nanti, sidang isbat. Karena tadi kan sempat split tuh. Ruang sidang isbat masih kosong. Ya jelas kosong. Benar. Karena lagi sholat maghrib dulu. Sholat Kita maghrib yang dulu. belum sholat maghrib. Kita yang belum sholat maghrib, Masya Allah. Masya Allah. Kita yang sholat maghrib. Betul. Gimana nih? Apakah kita akan mengakhiri bulan Syaban dengan kelewat sholat maghrib udah? Jangan sampai ya. Nah, gimana nih? Kalau dari ya seperti yang tadi kita udah ngobrol ya, kalau udah sendiri memang meskipun besok masih belum, tapi ya udah masih akan tetap melakukan puasa dari hari besok ya udah ya. Betul. Oke, memang ini dalam satu meja juga udah ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Sangat beragam kita ini. Apalagi ya, se-Indonesia. Apalagi se-Indonesia. Kita aja yang dan berbeda kita damai-damai aja. Damai-damai aja. Kita masih duduk satu meja ya. Karena kalau kita lihat ya, kita lihat setiap penentuan satu Ramadan, satu Syawal, itu selalu rame. Betul. Selalu, wah seharusnya begini. Seharusnya saya yang benar. Ya kita aja satu meja bisa berdamai kok. Kita lihat di media sosial itu kan selalu sering ramai diperdebatkan. Hal-hal yang sebenarnya juga tidak perlu diperdebatkan luas. Oke. Nah tentu sebagai penyeimbang, kenapa sih Muhammadiyah itu berbeda dalam menetapkan satu Ramadan? Tentu saja kita harus menggali informasinya dari Muhammadiyah. Tadi kan kita dari ahli astronomi. Betul. Sekarang kita langsung dari Muhammadiyah. Betul. Kita langsung sudah saja kita bersama. sapa ya. Ya, kita